kita survivors. Sebelum kita terbang, sebelum kita menyaksikan pertandingannya, aku minta terlebih dahulu FFM Stadium, mana tepuk tangannya? Let's go Bermuda. Game pertama kita di day 2 final week. Waduh, Aduh guys, pesawatnya kenapa nih? waduh, Ada masalah apa Bapak pilot ya? waduh. Kenapa pesawatnya nih ya? Ini sih tapi menguntungkan untuk teman-teman EVOS, Divine yang tentu saja akan semakin dekat dengan drop zone mereka. Yap, betul banget, sudah langsung turun gitu saja, masih belum ada penumpukan yang terjadi sejauh ini kita lihat. Dan persis XOK karena dia sadar dia butuh poin juga. Dan nabrakin EVOS nggak selalu untung di shipyard. Mereka pindah drop zone tapi ternyata dengan garis pesawat seperti ini mereka baru bertemu bersama dengan beberapa lawannya dan harus kehilangan satu playernya. Sayang sekali ada tembakan balasan coba dikeluarkan. Bagian atas dari Mil sempat kehilangan satu player tapi first blood tidak akan bisa dihindarkan. Gelut medkitnya tapi Irap masuk dengan M14-nya, reload dia. Oh my god, masih ada kesempatan dan membuat Garuda Wisnu Hellcat-nya tumbang. Persis XOK, Sak Jose. Wah itu nice banget tadi Irap dapetin backup yang cukup cepat ketika dia tadi reload. Ada temennya yang udah on the way buat bantuin. Tapi kebetulan juga dari seorang Irapnya tadi masih memiliki kecepatan tangan yang akurat. Akhirnya dia berhasil ending dengan dirinya sendiri. So kali ini dari Persis XOK sudah mendapatkan 5 poin eliminasi di early game. Harusnya menjadi advantage yang luar biasa untuk mereka. Jadi mereka nggak boleh ada miss ke depannya karena sayang banget mereka udah menguasai daerah Mil dengan perbekalan yang cukup. Tapi kita lihat juga ternyata ada satu orang lagi yaitu dari tim Marawa yang berhasil terpick off oleh Persis XOK. Tapi kalau kita lihat dari minimap ternyata tim Onyx Olympus melihat peluang itu, namun sayang sekali Ray terlalu terbuka secara posisi. Terlihat jelas oleh teman-teman daripada tim PSO. Masih ada Kiba yang mampu untuk melakukan upaya revive. Ya, dan tentunya PSO tidak ingin kehilangan momentum mereka. Melihat kembali lawan yang sangat possible untuk bisa mereka tumbangkan, langsung melakukan pengejaran. Mendekat, menuju ke arah tim dari Onyx Olympus yang bergerak sedikit lebih nakal ke area Mil. Tidak ada TW yang bertanding, tapi Joel awas kecurian. Sudah ada tembakan masuk ke arah tubuhnya, tapi Irap datang dengan follow up yang sangat cepat. Masih menunjukkan agresinya dengan M14-nya. Meskipun sejauh ini posisinya cukup jauh, tetapi dengan 4 player dari Persis tentunya tidak akan memakan waktu yang lama dan juga tidak akan terlalu kesulitan untuk menangani satu orang yang terlihat di arah depan. Yang tentunya ini akan menjadi poin eliminasi untuk Persis XOK yang ke-9. Wow! Di menit kedua, memasuki menit ketiga, satu-satunya tim yang udah langsung dapetin 9 poin eliminasi. Cakep, ini dari Persis XOK bener-bener mereka kalau gue lihat dari decision makingnya bener-bener mantep banget ya, paten di early game. Dimana mereka lihat adanya peluang langsung mereka lakukan upaya inisiasi penyerangan. Yang tadi menurut gue lumayan agak sedikit menyedihkan adalah dari tim Onyx itu sendiri ya. Mereka melakukan perlawanan, oke dia dapetin, tadi kalau gue nggak salah Ray dapetin grounding yang lumayan enak sebenarnya. Dia dapetin high ground dengan vision yang luas, tapi sayang sekali secara positioning agak kurang disiplin. Dimana dia melakukan overpick yang akhirnya posisi dia terbaca dengan cukup jelas oleh musuhnya. Dan ketika Ray-nya berhasil di pick off, itu menjadi peluang, menjadi space buat teman-teman PSO untuk melakukan upaya rush. Karena kalau misalnya dia udah knock, dia pasti di revive sama temennya kan. Otomatis mereka lagi nggak fokus buat ngasih serangan. Dan perlu diingat untuk Persis dengan mereka sudah mengantongi 3 poin di menit ketiga mengantongi 9 Oh, 9 ya? poin eliminasi. Tanggung jawab mereka semakin besar dong artinya. Iya dong. Mereka harus bisa dapetin poin placement yang maksimal juga supaya apa? Memantapkan posisi mereka di posisi ke-12 karena Kagendra juga bermain hari ini dan Kagendra pun gak bakal tinggal diam. Posisi mereka sebelumnya bakal diambil, tetapi more team kedatangan satu orang Rules nyasap ini mah, nyasar ke Rim 6 Village. Nyasap sorangan, Nyasap. Nah sorangan atuh kadinya Rus. Aduh, kenapa tiba-tiba sendirian datang ke kandangnya Morp gitu kan, dimana Morp pun ada 4 player yang mungkin dia tadi coba untuk split positioning sama teman-temannya, cuman gak disangka-sangka ternyata surprise ada tim Morp di sana dan tim Morp juga melihat adanya peluang tersebut. 1 poin eliminasi menurut gue dirasa lumayan menguntungkan kali ini untuk tim Morp, walaupun kalau kita ngomongin tentang klasmen tim Morp sebenarnya masih aman-aman aja, tapi itu balik lagi kita ngomongin tim-tim yang sedang berusaha untuk merebut posisi ketiga di klasmen ya. Jadi 1 poin pun sangat penting. Dan dari tim Morp kali ini secara resource gua rasa udah cukup baik sih kalau misalnya mereka mau gerak langsung ke next checkpoint mereka, karena
kalau misalnya mereka kelamaan juga ini di Rim 6 Village itu terlalu jauh kalau misalnya mereka terlalu stay di sana terus-terusan. Jadi sudah saatnya mereka rotasi dan ini dia EVOS Divine karena udah ada EVOS garis keras harusnya sih nambah boostingan ya, tapi gak tahu nih kira-kira EVOS Divine mainnya bakal kayak gimana hari ini karena mereka udah menunggu dan gua rasa udah notice adanya keberadaan tim Torat. Bakal coba dicek dulu, kali ini udah ada setup. Wah itu bagus banget loh, tim Torat dari belakang udah ada yang handle juga sebenarnya. Iya. Kita lihat kali ini dari I'm God sudah mulai melihat oke, ada beberapa ledakan yang diluncurkan oleh tim Torat. Beberapa splash damage itu kan satu player berhasil ter-knock down itu seorang Lord. Pintu masuknya ditutup, hati-hati celah dari jendela kelihatan dikit nanti bisa ditembak. Dari seorang Abak masih coba untuk berlindung terlebih dahulu, naik ke arah atas dengan M1014-nya coba untuk mencari posisi yang lebih enak lagi Bigan. Ya, kehilangan satu playernya dari tim Torat. Tentunya bukan kabar yang baik untuk mereka sementara. EVOS Divine dengan kekuatan tambahan dari seorang Street yang baru bermain di week terakhir di final week. Tentunya ingin mencari poin yang maksimal. Pertempuran tidak akan bisa dihindarkan. Satu orang dari tim Torat yang ada di arah belakang sudah dalam penguncian dari teman-teman EVOS Divine tentunya. Tetapi jauh ini Street bersama dengan teman-temannya akan menyerang menuju ke satu arah terlebih dahulu, dipimpin oleh Aimgad. Belum melakukan senjata, Aimgadnya tumbang, disrespect, tapi masih ada Street yang datang mengaktifkan sebuah Orion dari seorang Darko, tapi Streetnya terjatuh dan Calipion datang sebagai penyelamat dengan Jackbusternya. Oke, masih ada Abak mendapatkan satu knockdown, membuat tim Torat kehilangan 3 playernya dan hanya tersisa 1 orang saja. Wow, what a nice play ya. I'm God mencoba membuka jalan untuk teman-temannya mencari informasi di mana positioning daripada musuh-musuhnya menjadi tameng badan untuk teman-teman EVOS Divine sehingga EVOS Divine yang lain bisa untuk melancarkan serangan mereka. Dan dari tim Torat sendiri 1 player yang tersisa. Gue rasa di sini udah nggak ada exit way sama sekali, namun kita pindah kali ini ke arah tim Kagendra di mana ada seorang Jar terkurung sudah. Banyak banget gol yang udah di pop out. Coba untuk menembak ke arah depan, tapi ada seorang Jar. Kita lihat ada teamwork juga kali ini dari seorang Reva. Coba untuk berputar, zona di belakang di sisi lain. Rock Esports pun harus ditumbangkan di posisi ke-11. Tara dari seorang Jar masih mencari celah. Ruang gerak udah mulai terbatas karena banyak banget duo, tapi udah ada Glue Melter juga. Ada satu jump shot yang berhasil menumbangkan 3 player. Azura Jar dan juga Surya, bahkan Jar pun dipulangkan. Reva seorang diri, apakah terjadi clutch play? Dan tidak. Kagendra harus dipulangkan di posisi ke-10. Iya, dengan menangnya more team di pertempuran yang terjadi 3 tim bahkan, dan Kagendra yang juga harus tumbang di posisi ke-10. Kabar baiknya datang untuk Persis yang sudah mendapatkan poin eliminasi di awal-awal, bahkan di angka 9, sementara Kagendranya sudah tumbang, membuat Persis semakin leluasa untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih aman lagi, sementara more team juga tidak kalah untung. Dengan mereka sudah mendapatkan beberapa poin eliminasi dan gapnya dengan tim Torat harusnya bisa lebih mendekat lagi. Ya benar, gapnya harus bisa semakin dekat lagi. Sementara kita pindah di Clock Tower, Dewa United kali ini masih belum terdengar juga. Yang biasanya Kapten Sam 13 bermain dengan tempo yang slow. Masih dengan tempo yang slow, ternyata mereka berusaha untuk stay aja di Clock Tower. Kita lihat juga dari tim Torat ternyata berhasil merevive anggotanya yang tadi berhasil di pick off oleh teman-teman tim EVOS Divine. Dan ini akan menjadi PR yang cukup berat di menit ke-8. Mereka harus reset dalam segi resource dan mereka harus rotasi lagi. Ini benar-benar menjadi PR yang cukup berat. Oke, clue sudah diaktifkan, kali ini sudah terlihat nampaknya positioning dari tim Torat yang ada di sekitaran Clock Tower. Ini bukan kabar yang baik karena seperti yang gue bilang mereka baru di revive, so mereka nggak punya apa-apa. Iya, ini bakal sulit juga buat tim Torat. Di awal ketemu EVOS, baru di revive, udah ketemu Dewa. Dan harus kembali lagi dan lagi untuk kesekian kalinya harus tumbang satu persatu teman-teman dari tim Torat. Dan Dewa United sejauh ini dengan gaya permainan pasifnya dan selalu dengan tempo yang mereka bawakan, sejauh ini masih cukup untung. Mereka masih bisa untuk mempertahankan posisi mereka di posisi ketiga seharusnya secara klasmen. Dan kabar baik lagi datang untuk Persis setelah mereka memilih checkpoint di bagian ujung dari jembatan Pochinok Sentosa. Ada lagi satu tim yang akan menjadi makanan mereka, berenang di lautan luka dalam. Tertembak oleh teman-teman dari Persis, menjadi poin eliminasi tambahan. Kraken membuat sebuah keputusan yang justru malah merugikan mereka. Kehilangan 2 playernya, baru OTW dari Sentosa, dan terus dalam pantauan dari teman-teman Persis XOK yang selalu gigih untuk mendapatkan poin-poin tentunya, karena mereka tentunya menolak untuk bermain hanya 1 sistem saja.
motivasi yang sangat luar biasa. Dan beberapa keunggulan yang didapatkan oleh Persis harus bisa mereka amankan, harus bisa mereka jaga. Karena kalau kita ngelihat dari minimap, dari zonanya, sepertinya Persis harus bergerak lagi beberapa detik kemudian. Yes, benar, harus bergerak karena ingat ini bermuda, map yang tidak terlalu besar juga. So, dari masing-masing tim yang masih tertinggal, gue rasa ada tim Kraken juga tuh yang udah harus segera secepatnya melakukan rotasi. Karena udah banyak tim yang stay. Oh, ternyata zonanya bouncing lumayan mengagetkan ya. Kita lihat kali ini di sekitaran Mars Electric. Dan ini dari EVOS Divine agak lumayan jauh. Jadi harus segera bergerak dengan cepat ke arah Mars Electric. Sementara di sisi lain ini dia Bigetron Delta. Dari tadi gue cari-cari kemana di kill feed gak ada gitu kan. Ternyata mereka udah sampai di daerah sini. Mereka coba untuk memutar di pinggir-pinggiran circle aja. Terlihat adanya terdapat Kraken. Langsung coba untuk dipus oleh seorang Keong. Kali ini beberapa peluru panas sudah masuk ke arah tubuh musuhnya. Kehilangan setengah HP. Dari musuhnya kali ini udah nggak bisa berbuat banyak. Karena bakal menjadi fokus utama dari Bigetron Delta sendiri. Di mana Bigetron Delta belum punya poin eliminasi sama sekali. Iya, masih belum punya poin eliminasi. Tapi at least gaya permainan pasif mereka masih bisa membawa mereka 4 playernya ada di dalam zona selanjutnya dan masih possible untuk bisa melakukan rotasi. Satu orang dari Kraken dalam pantauan seorang Keong dan masih belum bisa ditumbangkan. Ini harusnya menjadi poin gratis, poin penglaris untuk teman-teman dari Bigetron Delta. Dan benar saja Zax tidak bisa berbuat banyak karena memang posisinya sudah sangat sulit di bagian bawah. Dalam pantauan semua player di Bigetron, kalau kita ngeliat Bigetronnya sendiri, mereka masih cukup aman, belum ada ancaman yang serius yang akan datang menuju ke arah mereka karena patahan yang mereka dapatkan, bukit yang mereka dapatkan sejauh ini masih cukup aman dan mereka masih bisa nyisirin sampai ke arah mereka bisa ketemu Amamor. Bahkan ternyata mereka memiliki sebuah vehicle di sana. Yes, mereka memiliki vehicle, jadi harusnya sih aman untuk dalam segi rotasinya. Dan kita lihat kali ini dari Dewa United saja menggunakan mini launchpad masuk ke arah zona yang lebih aman lagi. Ke arah depan kita lihat dari Dewa United dan semua tim berbondong-bondong untuk memperebutkan positioning di dalam circle. Dan kita lihat tadi EVOS Divine sudah mulai bertemu kali ini dengan Dewa United. Ahai, bersama sang mantan. Udah mulai coba untuk dikeker, tembakan yang cukup legit. Masuk ke arah depan, setengah HP sudah mulai hilang. Street, cari posisi memutar, flanking ke arah kanan. Melihat ke arah depan, tapi kita lihat satu play daripada tim Dewa United dan sendiri. Oh, dan juga kita lihat dari Dewa United, 3 player yang tersisa menghadapi 4 player. Itu ada tim Torat satu, nyempil nggak tahu siapa. Dan kita lihat kali ini dari seorang Abu, memutar mencari seorang Bion. Satu orang berhasil dijatuhkan. Dan ternyata ada satu player lagi dari tim Torat yang harus dipulangkan ke arah lobby. Abu masih coba untuk mencari celah, tapi ternyata ledakan. Ada AM God juga yang berhasil menumbangkan seorang virus kali ini. Dan akhirnya dari Dewa United menyisakan 2 player saja. Satu jump shot kali ini dari seorang Abu menumbangkan seorang AM God. Bahkan langsung di-ending begitu saja, nggak sempat diselamatkan. Oh, masih ada respon cukup bagus, tapi Abu tidak akan membiarkan itu. Dan tembakan balasan ke seorang Abu yang cukup legit. Sam 13 tersisa seorang diri kali ini, Bigan. Iya, Sam 13 tersisa sendirian saja. Ketika Abu di hadapannya harus sudah tumbang. Hanya 3 poin eliminasi yang berhasil mereka kantongi. Sementara Sam belum mendapatkan poin eliminasi sama sekali. Dipaksa untuk melarikan diri dari kenyataan karena ternyata pergi darimu lebih baik daripada tinggal hanya untuk tersakiti. Waduh. Daripada tersakiti lebih baik ditinggal, tapi di sisi lain Abax baru sampai kelihatan sama seorang G. Langsung saja dihilangkan kali ini dari seorang Abax. Menyisakan harusnya 1 player aja dari EVOS Divine, yaitu I'm God ya. Dan kita lihat kali ini dari seorang Joel masih bertahan melihat adanya huru-hara yang terjadi cukup padat kali ini. Sudah mulai aware satu sama lain karena ini udah mulai padat banget, circle udah sekecil ini. Jadi awareness nggak boleh diturunin sama sekali karena kita nggak tahu tembakan akan berasal dari arah mana aja. Dan dari seorang Dex kali ini memantau ke arah depan, adanya tim Onyx Olympus menjadi fokus utama mereka. Namun kita lihat tembakan demi tembakan sudah mulai terlepas dari Bigetron Delta. Dan di sisi lain, EVOS Divine harus finish di posisi ke-8. Iya, dan tentunya di saat bersamaan juga Dewa United dari Sam 13 masih bisa survive seorang diri dengan memiliki 1 drop ketika menggunakan mini launchpad-nya. Dia aman, tidak terkena tembakan dari siapapun. Dan zonanya sudah mulai nge-bouncing lagi. Ada juga arah teman-teman dari Bigetron Delta. Sementara ini dia Onyx Olympus Day memimpin teman-temannya untuk turun menuju arah bawah. Ada Mortin yang dalam pantauan dari seorang Gray. Bagian atas, Kraken
harus tumbang tangan seorang Paul. Ada tembakan juga masuk menuju ke arah teman-teman dari Bigetron Delta. Ray yang mengirimkan peluru-peluru panas dari baretanya. Masih cukup aman jauh ini, tetapi Bigetron bersama dengan Persis XOK sepertinya tidak akan bisa dihindarkan kembali. Persis yang datang dari arah dalam Mars Electric sudah ditunggu oleh teman-teman dari Bigetron Delta yang tentunya sudah menguasai beberapa compound, tetapi mereka akan menghadapi juga beberapa hujan peluru yang akan datang dari arah teman-teman More Team yang sudah membagi posisinya dengan sangat matang. Persis juga terjepit. Onyx Olympus akan kebingungan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, dihantam oleh dua arah berbeda, tapi sepertinya lihat Bigetron Delta, mereka akan fokus menuju ke arah tengah, menuju ke arah tim yang berada persis di depannya, yaitu Persis yang tentunya terlihat sekali mereka kebingungan. Mereka akan bergerak ke arah mana? Ke kanan ada Onyx, ke kiri Bigetron, tapi More Team menguasai semuanya. Ada Sam tumbang, masihkah dia bisa survive? Karena masih ada Sporage lain, tapi Dewa United tidak bisa bertahan lebih lama lagi bersama dengan Persisnya pulang di posisi keempat. Oh my god, itu udah bagus banget ya dari Sam 13 bisa survive sampai top 5. Dimana dia cuma seorang Dina, namun di sisi lain kita dari seorang Keong masih memastikan tembakannya masuk ke arah depan. Namun di sisi lain harus membagi fokusnya terhadap teman-teman daripada tim Morph kali ini. Sementara Susana memasak matang-matang, granatnya dilempar ke arah depan. Beberapa damage sudah mulai masuk ke arah Bigetron Delta. Dilempar lagi pakai Glue Melter, kali ini udah banyak banget Glue Melter yang dilemparkan. Glue udah gak ada harga dirinya kali ini, tapi satu player yaitu seorang Suep berhasil terpikat oleh seorang G. Sementara itu Suep langsung dieni saja oleh seorang Pius, dan Dix pun menyusul. G kali ini menjadi orang ketiga di antara pertarungan Morph dan juga Bigetron Delta. Tapi kita lihat kali ini Bigetron pun harus finish posisi ketiga. Dua tim tersisa kali ini, Onyx Olympus dan juga Morph Team. Dimana kita lihat seorang Susana coba untuk 1v1 dan ternyata Booyah Morph Team. Morph Team berhasil mendapatkan